Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan kami di acara PGRI Menyapa. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari SD Negeri 5 Lumbir dengan narasumber kami Bapak Andi Dwi Atmoko SPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, hari ini sebenarnya ada banyak hal topik yang ingin kita bahas, akan tetapi kita akan lebih terfokuskan kepada isu yang sedang in saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Nah, seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan bahwa beberapa waktu lalu melalui beberapa platform seperti YouTube, kanal YouTube dari Kemendikbud itu beliau menyampaikan bahwa kurikulum merdeka itu sebagai akselerasi pendidikan pasca pandemi Covid. Sebenarnya karakteristik utama dari kurikulum merdeka itu sendiri seperti apa menurut Bapak? Baik, terima kasih. Sepemahaman saya tentang kurikulum merdeka, apa yang saya dapat dari informasi dan juga hal-hal yang saya pelajari tentang kurikulum merdeka, karakteristik dari kurikulum merdeka itu berfokus pada materi yang esensial ya. Kemudian pembelajarannya lebih mendalam tentang pengembangan literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua tentang profil belajar Pancasila untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga itu fleksibilitas dalam merancang pembelajaran. Jadi lebih fleksibel dalam perancangan pembelajarannya, yaitu pendekatan tematik atau berbasis mata pelajaran ya, berbasis mata pelajaran. Kemudian CP disusun per fase, capaian pembelajarannya disusun per fase bukan per jenjang. Kemudian jam pelajarannya disusun per tahun, tidak per minggu seperti yang kurikulum yang lain. Itu untuk karakteristiknya seperti itu, sepengetahuan saya. Ya, jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk kurikulum merdeka itu terbagi menjadi beberapa fase. Jadi di jenjang SD itu ada beberapa fase. Nah, khususnya untuk di sekolah dasar itu sebenarnya fasenya itu terbagi seperti apa menurut Bapak? Gitu. Jadi untuk SD itu karena di kurikulum merdeka ini dijadikan atau dibuat dalam model fase ya. Untuk fase perkembangan tingkat siswa SD itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu adalah fase pertama kelas 1 dan 2, atau bisa kita juga menyebutnya sebagai fase A. Kemudian yang fase kedua di kelas 3, 4, atau bisa fase B. Kemudian fase ketiga kelas 5 dan 6, atau bisa kita sebut juga dengan fase C. Misalkan sebagai contohnya fase yang pertama, di CP-nya siswa mampu memahami bilangan 1 sampai 10.000. Kemudian berarti capaian ini bisa dituntaskan di kelas 1 atau di kelas 2, atau disampaikan di kelas 1 dan kelas 2. Untuk capaian itu tadi yang bilangan 1 sampai 10.000 itu berarti bisa diselesaikan tidak hanya di kelas 1 tetapi sampai di kelas 2 boleh selesaikan di sana. Yang terpenting pada fase harus tuntas dan capaian pembelajarannya dapat tercapai. Jadi capaian itu semuanya tercapai di fase itu. Jadi pada fase-fase tertentu, misal fase A, kelas 1 dan 2 itu pada kelas 1 belum tercapai, boleh dilanjutkan dituntaskan di kelas 2. Yang penting masih dalam satu fase. Berarti seandainya kelas 5 itu korogapet gitu bisa ya. Biasanya momoknya anak-anak itu kan ada di matematika. Kalau di fase di kelas 5 belum tercapai, berarti di kelas 6 harus tercapai. Sementara terkadang kita itu di buku itu di kelas 6 seharusnya sudah mempelajari tentang lingkaran luas seperti itu. Kalau korogapetnya saja atau perkalian dan pembagiannya saja belum bisa, itu kan akan membebani kita ya Mas. Jadi kalau untuk seperti ini, fase seperti ini, akhirnya jadi nanti ada kolaborasi antara guru kelas 1 dan kelas 2. Artinya perpindahan siswa dari kelas 1 ke kelas 2 itu nanti akan ada perbincangan dulu lah, guru kelas 1 dan kelas 2 nya. Jadi kelas 1 sampai apa sih? Materinya sampai apa? Jadi kalau sekarang kan kita sudah tahu kelas 2 itu materi awalnya apa. Di kelas 1 harus selesai sampai materi ini. Tapi ketika dengan fase seperti ini, berarti kan bisa saja di kelas 1 belum selesai akhirnya terbawa atau diselesaikan di kelas 2. Jadi gurunya ngobrol dulu lah sebelum siswanya pindah, itu gurunya ngobrol dulu. Oh, kelas 1 sampai mana sih gitu. Jadi fasenya di situ. Lebih ciamiknya tuh biasa dibilang kolaborasinya tuh antar fase mungkin ya. Oh iya, Bapak. Karena masih muda ya, jadi saya panggil Mas aja. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya,
saya pernah menyimak penyampaian dari Menteri Pendidikan bahwa beliau menyampaikan bahwa tidak ada paksaan bagi sekolah yang belum siap menerapkan kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya perubahan yang paling terlihat dari kurikulum merdeka itu sendiri seperti apa menurut Bapak? Bisa sedikit dijelaskan? Oke, pada kurikulum merdeka ada beberapa hal yang berubah di tingkat SD pada khususnya, di mana yang pertama contohnya adalah penggabungan IPA dan IPS menjadi IPAS. IPAS dimulai diajarkan di kelas 3 untuk memicu anak dan anak ini dapat mengelola lingkungan alam dan sosial secara komprehensif. Kemudian yang kedua ada juga pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pilihan atau sebagai mata pelajaran pilihan. Pada kurikulum merdeka, bahasa Inggris bukan lagi menjadi ekstrakurikuler, tetapi sudah menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi sekolah boleh menentukan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran, bukan lagi sebagai ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga tentang mapel keterampilan diganti dengan seni. Kemudian sekolah menyiapkan minimal satu jenis seni, baik seni rupa, musik, tari maupun seni teater. Jadi minimal satu. Tentu saja sumber daya yang ada di sekolah juga harus dipikirkan untuk menentukan seni mana yang akan dipilih. Kemudian untuk pendidikan Pancasila sebagai pengganti mata pelajaran yang sebelumnya PPKN diganti sebagai pendidikan Pancasila untuk memperkuat penanaman karakter siswa yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, karena ada profil belajar Pancasila nanti di kurikulum merdeka. Ada yang menarik nih Mas. Tadi yang sempat Bapak sampaikan itu munculnya kembali bahasa Inggris ini ya. Dulu waktu saya SD itu masih kurikulum KTSP itu ada mata pelajaran bahasa Inggris dan Bapak sendirilah yang guru saya. Dia adalah guru saya waktu saya SD. Dia guru bahasa Inggris dan saya masih ingat that is a window, that is a floor. Masih ingat sekali itu. Nah, di kurikulum 2013 sempat sejenak seolah-olah menghilang. Nah, sekarang muncul lagi di kurikulum merdeka seolah menjadi mata pelajaran yang akan berdiri sendiri. Nah, kira-kira nantinya di sekolah yang menerapkan kurikulum mengajar apabila ada guru yang mungkin belum terlalu menguasai bahasa Inggris, kira-kira adakah alternatif yang dapat Bapak berikan solusi menurutnya? Kita kan di sekolah tidak bekerja sendiri ya, tentu saja akan ada kepala sekolah, ada guru-guru yang lain yang tentu saja setiap guru mempunyai karakteristik dan kemampuan yang mungkin lebih dari yang lain di masing-masing bidang. Saya yakin di setiap sekolah itu ada salah satu atau beberapa guru yang paling tidak mengenal bahasa Inggris dan punya dasar, sedikit dasar untuk menyampaikan materi tentang bahasa Inggris. Contoh misalnya ada alternatifnya itu, jika guru kelas kurang mampu berbahasa Inggris, dia bisa merolling jadwal dengan guru yang mampu. Misalnya dari kelas yang lain ada guru yang mampu, maka bolehlah bertukar jadwal misalnya seperti itu. Ini juga pernah saya lakukan dulu pada saat saya masih KTSP di SD saya. Teman guru kelas 4 pada saat itu saya yakin dia mampu, tapi hanya merasa tidak mampu. Kemudian saya dianggap mungkin mampu untuk menyampaikan, akhirnya kami bertukar. Jadi ketika saya pelajaran pada saat itu adalah budaya Banyumas kalau tidak salah, kemudian di kelas 4 itu bahasa Inggris, kami bertukar peran. Saya mengajar bahasa Inggris, kemudian beliau mengajar budaya Banyumas di kelas saya. Jadi tidak ada kelas yang kosong, tidak ada yang dirugikan, kami hanya saling bertukar peran saja. Seperti itu. Itu saya yakin semua sekolah bisa melakukan itu. Kemudian bisa juga melalui alternatif guru bahasa Inggris di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya. Jadi seperti diampu lah, seperti itu. Dan guru yang itu tidak merasa dirugikan. Ya betul, tentu saja. Karena ada pengakuan untuk beban kerjanya. Gitu. Bukan ngajar tapi tidak diakui kan berarti yang gurang-gurang lah. Kemudian bisa juga melalui program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Ini saya yakin sekarang juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang sangat peduli dengan pendidikan di sekolah dasar khususnya, karena kemarin dengan program kampus mengajar yang diluncurkan itu juga luar biasa sekali, bisa berperan dalam sekolah lah. Itu saya yakin alternatifnya banyak untuk menyelesaikan kendala yang seperti itu. Terus satu lagi, tadi Bapak menyampaikan juga bahwa dalam kegiatan pembelajaran juga harus memunculkan profil pelajar Pancasila. Nah, satu hal yang menarik menurut saya ini perlu dibahas. Pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila, muatan ini itu sebenarnya difokuskan untuk apa dan profil pelajar seperti apa yang dimaksud itu?
seperti tadi di awal disampaikan ada soft skill dan lain-lain seperti itu ya untuk mencapai profil belajar Pancasila itu. Harapannya terbentuk melalui penyelesaian kurikulum ini, pelajar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini profil belajar Pancasila yang pertama. Kemudian pelajar yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Tak kalah pentingnya juga belajar yang senang bergotong royong dan mencapai tujuan bersama. Jadi ini 6 karakter dalam profil belajar Pancasila yang diharapkan setelah siswa-siswa itu atau murid-murid di sekolahan nanti dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru untuk biasanya di profil belajar Pancasila itu ada namanya project dan lain-lain itu yang akan membangun skill dan juga dan seperti tadi soft skill yang diharapkan dari siswa sehingga siswa nanti karakternya akan terbangun dari situ. Oh, jadi mungkin itu lebih ke penanaman karakter ya profil Pancasila. Sebenarnya hampir sama lah dengan ada pendidikan karakter, hanya ikut iya betul. Ini lebih spesifik dan lebih kalau menurut saya ini lebih banyak ke seperti praktek dan lainnya sehingga anak akan mengenal secara langsung tidak hanya sekedar teori saja ya. Betul. Untuk profil belajar Pancasila itu menurut yang saya pahami tentu saja kan ada pemahaman dari teman-teman tentu saja akan lebih baik. Ini sekedar pemahaman saya saja. Mungkin sebelum mengakhiri perbincangan ini ada closing statement dari Bapak untuk pemirsa di rumah. Ini oke lah, saya coba apa yang saya sampaikan tentu saja hal yang tujuannya untuk membangun lah ya, membangun apa yang kita harapkan melalui kurikulum merdeka. Ya. Melalui kurikulum merdeka kita bersama-sama mencetak generasi emas tidak hanya saat ini tapi proyek ini ataupun tujuan kita ini adalah jangka panjang sampai misalnya target kita paling tidak 2045 lah gitu. Generasi emas. Iya, generasi emas. Jadi kita melalui kurikulum merdeka ini bersama-sama mencetak generasi emas 2045 yang cerdas, beriman, bertakwa dan berkarakter Pancasila. Terima kasih. Mungkin hanya itu obrolan singkat kami pada PGRI Menyapa pada malam hari ini. Mungkin apabila di kesempatan lain waktu kita dapat berbincang lagi ya Pak. Tentu saja. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.